kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam satu hari ini, diambil dari kitab Matius pasal 15 ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, Yesus adalah tokoh yang fenomenal. Dia hadir di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu membawa banyak perubahan. Dia hadir sebagai tokoh yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan peluang kepada orang yang berdosa. Dan dia adalah tokoh yang suci, tetapi dia mau mampir di rumah orang yang berdosa dan mau makan bersama dengan orang yang sudah dianggap tidak berkenan di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah tokoh yang maha kuasa dan ajaib, yang menyembuhkan banyak orang dengan cara-cara yang ajaib, dan dia adalah tokoh yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Demikian Yesus ketika dia datang ke dunia ini, berita tentang dia menyebar sampai kemana-mana, sehingga banyak orang ingin bertemu dengan dia, banyak orang ingin berjumpa dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, bahkan ingin mengalami mukjizat yang berasal dari Tuhan. Perikop kita pada hari ini, ada banyak orang yang mengikuti dia, bahkan sudah berhari-hari. Dicatat oleh Alkitab pada hari ini ada 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus, dan kebetulan pada saat itu tidak ada makanan. Jumlah mereka sangat banyak, padahal persiapan untuk makanan tidak dijumpai pada saat itu. Murid-murid tidak memiliki makanan, Yesus juga tidak memiliki makanan. Karena itu murid-murid ingin agar orang banyak itu disuruh pulang saja, karena akan menjadi beban untuk mereka. Tetapi berbeda dengan sikap Tuhan Yesus. Ketika melihat orang sedang dalam keadaan lapar, maka hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus merasa bertanggung jawab untuk memberi makan banyak orang. Dia ingin banyak orang bisa berjalan, menjalani hari-harinya dengan baik. Dan Yesus tidak mau menyuruh orang pulang dalam keadaan lapar. Dan Yesus tidak mau mereka akan mengalami kesulitan di dalam perjalanan ketika mereka akan pulang. Karena itu dalam perikop kita pada hari ini, Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk memberi banyak orang dengan makanan dan minuman. Didorong oleh belas kasihan, didorong oleh hatinya yang penuh dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Inilah yang membuat Yesus melakukan mukjizat dengan memberi makan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam cerita tentang Yesus ini kita belajar darinya, belajar dari Kristus yang pertama, bahwa apapun yang kita kerjakan hendaklah didorong oleh belas kasihan. Perbuatan-perbuatan kasih, bantuan-bantuan kepada orang miskin, bantuan terhadap orang-orang yang kelaparan hendaknya didorong oleh belas kasihan, tergerak oleh cinta yang berasal dari Tuhan. Ada banyak bantuan-bantuan yang datang hanya untuk saudara memamerkan kekayaan seseorang, hanya mau menunjukkan bahwa dia baik, hanya untuk mau mendapat penghargaan, mendapat pengakuan dari banyak orang. Tidak diikuti oleh ketergerakan akan belas kasihan. Tetapi hari ini Tuhan berkata, setiap perbuatan baik, setiap pertolongan yang kita berikan kepada orang banyak, hendaklah didorong oleh ketergerakan hati, belas kasihan, bukan ingin mencari popularitas,
bukan hendak mencari puji-pujian dari banyak orang, tetapi dari hati yang tulus ingin menolong orang lain. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita diajar, kita dan belajar untuk bersikap seperti Tuhan Yesus. Karena itu ketika pun melihat orang lain dalam keadaan kesusahan, jangan tutup mata hati. Kadangkala hati kita sebenarnya sudah tergerak oleh belas kasihan, tetapi kita abai terhadap suara hati kita. Kita menutup mata, kita menutup telinga, kita merasa rugi menolong orang lain di tengah-tengah keterbatasan kita. Tetapi Tuhan Yesus pada saat ini ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka tindakan Yesus dituntun oleh hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Maka tindakan itu akan berkenan, tindakan itu akan membuat sukacita, tindakan itu akan menjadi puji-pujian bagi Tuhan di surga dan sukacita bagi banyak orang. Karena itu saudara, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita. Bila kita diperhadapkan satu ketika di tempat kita berada, dimanapun dalam konteks-konteks di mana ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Karena itu jangan biarkan mereka pergi dengan kelaparan, jangan biarkan mereka pergi dengan kesedihan. Tetapi tugas murid-murid Yesus, tugas orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah memberikan pertolongan, memberikan sukacita sehingga orang pulang dalam keadaan damai sejahtera. Advent yang kita rayakan dalam minggu-minggu ini adalah berbicara tentang kasih, tentang Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Dia tergerak oleh belas kasihan untuk menyelamatkan manusia. Demikian kita yang sudah diselamatkan oleh Allah. Karena itu biarlah kita belajar untuk bisa peka terhadap suara hati, dan suara hati itu yang akan kita gunakan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Terpujilah Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik, yang Engkau menjadi contoh terbaik seluruh umat yang ada di dunia ini. Ketika Engkau melihat ada banyak orang yang kelaparan, Engkau tidak membiarkan umat itu, tetapi Engkau menolong dan tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Demikian dalam hidup kami sehari-hari, kami sering berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Melalui firman hari ini diajar kepada kami untuk melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sungguh ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya kami dapat menolong mereka seperti Tuhan yang menolong banyak orang. Terima kasih untuk hidup kami yang Kau beri dalam satu hari ini. Kami percayakan kepada tangan Tuhan yang maha baik. Engkaulah yang memelihara, Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Engkau yang menolong kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan memberkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang berduka cita Tuhan hibur. Yang kehilangan banyak hal, baik kehilangan kesehatan, kehilangan mata pencarian, kehilangan rezeki, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong Engkau juga yang menghibur, menguatkan mereka, menanti-nantikan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat para korban bencana alam. Tuhan tolong mereka, kirimkanlah pertolongan, dan biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh penguatan, mereka butuh kesabaran, mereka butuh hikmat, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh ada orang hadir yang mendampingi mereka. Kirimkanlah ya Tuhan, dan kiranya melalui kehadiran banyak orang, maka mereka terhibur oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.